Mulai Juni 2025, pemerintah menetapkan aturan baru tentang penerapan kamar rawat inap standar atau KRIS. Dengan pemberlakuan KRIS ini, kamar rawat inap bagi peserta BPJS Kesehatan nantinya tidak lagi terbagi menjadi kelas-kelas tertentu, atau hanya berlaku satu kelas untuk seluruh pasien peserta BPJS. Tujuan dari penghapusan kelas pada BPJS Kesehatan ini untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sama kepada semua golongan masyarakat. Kelas rawat inap standar ini berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya mengenai bangunan, pencahayaan, ventilasi, suhu hingga jarak antar bed pasien. Salah satu rumah sakit pemerintah yang mulai bersiap adalah Rumah Sakit UNER Surabaya. Mengingat selama ini 95% pasien yang dilayani oleh Rumah Sakit UNER adalah pasien yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Maka pihaknya harus menyediakan kuota yakni minimal 60% kamar untuk pasien peserta BPJS. Ini sejauh ini pasien BPJS kita ini 95% ya. Jadi ya tentu saja kita mengikuti irama daripada klien kita. Karena pasien kita persentasenya setinggi itu, dan kalau memang ditetapkan bahwa untuk rumah sakit pemerintah 60%, insya Allah rumah sakit UNER akan menyediakan lebih dari itu presentasinya. Jadi intinya kami rumah sakit UNER tidak akan menolak untuk pasien BPJS yang bagaimanapun juga. Nanti kita akan berusaha untuk memperluas jangkauan fasilitas pelayanan termasuk kebijakan mengenai KRIS ini sehingga tidak harus terbatas 60% lebih. Sementara untuk rumah sakit swasta harus menyediakan kelas rawat inap standar minimal 40%. Di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani misalnya, jelang penerapan KRIS berbagai hal telah dipersiapkan. Bagi rumah sakit swasta, tantangan dalam menerapkan KRIS adalah ketika menangani pasien dengan penyakit khusus yang membutuhkan pengobatan dan penanganan dengan biaya yang besar. Jadi kalau kemarin sebelum KRIS itu kan memang masih ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, ini menjadi single tarif. Harapan kami ya pemerintah mungkin bisa mengevaluasi kembali terkait dengan inasi bijisnya, ya, karena ada beberapa itu terutama inasi bijis bagi pasien-pasien yang rawat khusus, ya, ini sangat memberatkan rumah sakit. Jadi pasien-pasien di ICU selama dia belum memakai ventilator, banyak sekali daya upaya yang kita keluarkan untuk mereka. Kami kan untuk menghindari fraud, sehingga itu banyak rumah sakit memang terlalu berat di situ. Menurut Ketua BPJS Watch Jatim, penerapan kelas rawat inap standar akan menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, pelaksanaan kelas rawat inap standar berpotensi menghambat akses peserta JKN pada ruang perawatan dengan batasan minimal kuota KRIS yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu akan menjadi polemik nantinya. Bagaimana semua rumah sakit itu akan membuat aturan di PP 47 kalau tidak salah tahun 2021 yang ada di pasal 18 yang disebutkan rumah sakit swasta dapat mengalokasikan ruang perawatan KRIS minimal 40% dari total yang ada dan rumah sakit pemerintah minimal mengalokasikan 60%. Bila semua rumah sakit swasta mengalokasikan 50%, maka itu sudah memenuhi PP nomor 47 tersebut. Tapi kenyataannya bagaimana? Rumah sakit swasta pun saat ini ya Mbak Gea, Pak Gea sendiri kan melihat ya, rumah sakit swasta memberikan pelayanan peserta JKN lebih dari 60% kan. Bahkan ada rumah sakit swasta yang, mohon maaf, 78 hingga 85% itu pasiennya JKN atau BPJS Kesehatan. Kalau itu diterapkan, maka yang menjadi polemik ini nantinya, apakah rumah sakit itu bersedia? Saat ini BPJS Kesehatan menerapkan 3 kelas untuk ruang rawat inap dan beberapa fasilitas non-medis. Peserta kelas 1, 2, dan 3 akan mendapatkan pelayanan yang berbeda. Misalnya jumlah pasien dalam satu kamar di setiap kelas, termasuk biaya iuran per bulan, yakni Rp150.000 untuk peserta kelas 1, Rp100.000 untuk peserta kelas 2, dan Rp35.000 untuk peserta kelas 3. Pada sistem KRIS nanti, pemerintah hingga kini belum menetapkan iuran yang dikenakan kepada peserta BPJS Kesehatan. Tim Liputan Surabaya, Jawa Timur.